Halo teman-teman, hari ini kami kedatangan unit Vega Pro dengan keluhan hilang pengapian ya. Kita cek dulu. Ya, kita lepas dulu ke posisi. Caranya cabusnya dilepas, kemudian kabel koilnya tempelkan ke sirip-sirip ya. Nanti kalau ada apinya dia ada pengapian ya. Kalau nggak ada percikan dia pengapiannya hilang. Kita kunci kontak on, cut off on dan yang nggak ada ya, nggak ada percikan. Untuk masalah seperti ini, untuk unit Mega Pro pengapiannya kan DC, jadi kita cek dari CDI nya. Yang pertama kita cek satu daya dari CDI, kemudian triggernya yaitu pulser, kemudian masanya, kemudian kita cek outputnya yang terakhir output dari CDI. Oke, CDI nya seperti ini ya teman-teman. Kita belajar dulu unit Vega Pro dari posisi yang paling kiri bawah ya. Kiri bawah itu karena ini DC, dari sumbernya itu 12 volt dari output kunci kontak. Ini nanti harus ada tegangan 12 volt saat kunci kontak on. Kemudian yang satunya atasnya kosong, kemudian yang atasnya lagi dia masa warna hijau ya untuk Honda. Jadi nanti kalau ngeceknya pakai test pen DC yang capitan di posisi plus, kemudian yang ini harus ada standby minus ya, lampunya nyala baik kunci kontak on ataupun off. Kemudian yang sebelahnya ini biru kuning dia pulser ya, nanti pakai test pen DC juga. Yang kalau kita colokan yang jepit buahnya ke masa, kemudian yang ini ke kabel yang test leadnya, kemudian kita engkol-engkol. Kalau ada lampunya nyala berarti normal ya. Kemudian output nanti kalau ininya ketiga-tiganya sudah normal, tinggal cek outputnya yang menuju ke koil. Oke, kita cek yang pertama. Kita lepas. Untuk pengecekan yang pertama, satu daya dari CDI ini ya. Yang ini kita tempelkan ke mas aki, colokan ini. Oke. Kemudian yang satunya output kontak apakah ada atau tidak, asal kita colokan ya. Kemudian kita kunci kontak on. Nyala atau tidak, ternyata mati ya, gak nyala. Bisa jadi ini putus atau nempel ke masa. Cara ngeceknya ini nempel ke masa atau tidak, kita balik yang sapinya kita ke plus. Kemudian kalau dia nempel ke masa berarti ini nyala ya. Dia nyala ya dikit ya, kunci kontak off dan on, dia tetap nyala walaupun on off. Kemungkinan jalur yang dari output kontak ke CDI dia nempel ke masa ya. Oke, tersangka pertama kita abaikan dulu, kita nanti cek setelah. Kemudian minus, untuk yang jalur minus kita capit buahnya ke plus ya, kebalikannya. Kemudian yang ini ke min, ini harus nyala ya, dia nyala ya. Kunci kontak on atau off dia harus nyala, berarti oke. Untuk masa oke. Kemudian pulser ini nanti arusnya akan plus, kita colokan ke ini. Kemudian yang capit buahnya ke min, kemudian kita kunci kontak off dan engkol-engkol. Kalau normal dia berkedip-kedip ya, dia ada kedipan meskipun gak terang ya, tapi ada kedipan, warnanya biru kecil, ini normal. Kemudian koil itu nanti kita cek setelah kita yang positif ini kita benerin ya. Kita
coba lepaskan ini, kita jumper langsung ke positif aki ya, langsung normal atau tidak. Oke, caranya kita tanpa lewat kunci kontak ya, yang 12 voltnya. Dan yang kita pasang yang soket besar ini, yang ini nggak kita pasang. Kita coba jumper. Jadi ini yang sisi kiri ya, sisi kiri kan 12 volt dari output kunci kontak. Nanti kita langsungkan ke aki saja 12 volt. Dia nanti nyala atau enggak. Kalau dia nyala, berarti dia output kunci kontaknya terganggu ya tadi. Seperti dugaan awal tadi, dia korslet ke minus. Kemudian yang ini kita tempelkan ke aki ya, di sini. Tapi yang positif langsung dia sama seperti kunci kontak on. Dan kita cek dan nempel seperti ini. Kita cek pengapiannya. Bisa ya, belum bisa. Kita cek output coil langsung dari CDI ya. Barangkali kabel coilnya aja. Ini kan sudah dapat plus dari aki, kemudian minusnya sudah ada, pulsernya sudah ada. Kemudian kita cek output coilnya yang langsung dari CDI ini ya. Kita lepaskan. Kita colok. Kemudian kita tarik. Nah. Kita colokkan lagi. Dan kita cek. Sama seperti tadi. Tapi duanya di minus. Dan ini yang langsung ke, kita cek ya yang ini kunci kotaknya ada apa enggak. Nyala, udah nyala ya, yang kunci kontak dia langsung. Dan yang ini kita colokkan yang coilnya. Kalau dia nyala berarti CDI nya nggak apa-apa ya, udah mengeluarkan. Nah, dia mati meskipun udah ada 12 voltnya, kemudian masanya ada, pulsernya ada, tapi dia tetap nggak mengeluarkan ini ya, mengeluarkan. Coba kita ganti CDI yang baru ya. Kita coba pakai punya Shogun 110. Coba lepas. Colokan. Kita kasih plus dari itu, dari aki langsung. Kemudian kita cek outputnya ya. Lihat. Nah, dia nyala kan, pakai CDI baru. Kita coba colok yang ininya ya, yang jalur aslinya, coba nyala atau tidak. Kita on, dia nyala sekali aja kemudian mati ya. Tapi emang jalur plusnya ya yang bermasalah. Kita lepas, kita pakai plus yang langsung ke aki. Oke,
Kemudian kita pasang jalur yang ke coil ya. Coil itu tadi yang ini. Coil yang ini ya. Kita masukkan. Ya cukup. Tempelkan. Yang ini masih tetap pakai yang ini. Jauhkan biar nggak nempel minus. Cukup. Kemudian kita cek seperti ini. Kita tempelkan saja ke sirip. Langsung ada apinya. Nah, kelihatan kan? Oke, jadi untuk masalah yang ini CDI nya dia mati ya. CDI nya mati kemungkinan karena jalur kunci kontaknya itu nempel ke massa, di lama-lama ini mati. Coba kita hidupkan pakai CDI ini, bisa atau tidak ya. Mesinnya dihidupkan pakai CDI punya Shogun. Pasang, hidupkan. Dia nggak bisa ya, karena derajat pengapiannya itu beda. Kalau nggak salah ini Grabo itu 15 derajat sebelum TMA, sedangkan Shogun 17 derajat sebelum TMA ya. Kita nanti carikan CDI bawaan Shogun aja, bawaan Mega Pro aja. Yang penting kita udah tahu mesinnya bisa nyala. Tapi ini bisa. Oke, udah nanti kita udah belikan CDI yang baru ya, mereknya Takayama. Kita buka. Kodenya itu apa ini? KEH. Nah, coba ya, kita pasang. Untuk satu dayanya kita langsung ke aki, karena yang kabelnya itu koslet ya, kemasan nanti kita benerin. Biasa sini. Oke, yang ini kalau dipakai karena koslet. Sudah ya, berarti yang kiri positif. Dan ini tuh aki langsung. Ya, kita pasang, kita cek pengisiannya. Sudah ya, kita pasang jok businya, kemudian kita hidupkan. Ikan yang pakai Shogun nggak bisa hidup, tapi gas nggak bisa ya, karena timing pengapiannya beda. Ini kita pasang CDI yang sesuai ya, Mega Pro nya KEH. Ternyata meskipun sudah ganti CDI dan ada pengapiannya, tetapi saat dihidupkan susah ya. Oke, kita nanti coba benerin dulu yang kunci kontak koslet tadi ya. Oke, melanjutkan Mega Pro yang tadi mogok ya, karena CDI nya mati. Setelah ditelusuri, CDI nya jebol itu karena ini ya, tersangkanya kiprok. Kiproknya itu waktu saya cek, waktu sudah ganti CDI bang baru,
pengisiannya itu sampai 16 sampai dan 17 volt ya. Dia ternyata overcharge. Seharusnya saat overcharge sekeringnya ini pada mati ya, karena voltasenya berlebih, tapi sama pemiliknya diganti berapa, yang 30 ampere. Jadi masalahnya saat diganti yang lebih gede, dia sekering ini kan fungsinya sebagai pengaman. Saat ini pengaman ini nggak bisa memutuskan diri, bunuh diri gitu, maka aliran tetap akan lanjut ya, yang over tadi dari kiprok. Lanjutannya itu bisa ke aksesoris, bisa ke CDI. Nah kebetulan yang ini yang kena itu CDI nya, jadi arus yang over dari kiprok yang rusak ini dia tetap dialirkan ya ke sistem kelistrikan yang ada di motor. Dan yang paling lemah ini ya CDI nya. Kalau diinjeksi kemungkinan ya ecunya ya. Kalau yang di karburator kan CDI nya mungkin gantinya mungkin sekitar 100 sampai 150.000 yang merek biasa ya. Tapi masalah awalnya itu sebenarnya hanya ini. Kalau ininya langsung diganti, kemungkinan jalur-jalurnya juga masih sehat, dan CDI nya masih yang ori masih aman ya. Dan karena ini diganti yang lebih gede, sampai-sampai kabel yang ini putus. Dia tadi udah sambung. Kenapa bisa putus? Karena aliran arusnya itu terlalu gede dan kabelnya itu kalah, lama-lama panas dan putus. Saat putus dia kalau ada bodi, dia nempel bodi. Jadi tadi waktu dicek kan, waktu kunci kontak on bukannya nyala dari positifnya, malah ada masanya ya. Oke, demikian informasinya. Nanti kita selesaikan ganti kiprok yang baru dulu, kemudian ini kita rapikan. Ini sambungan dari aki ya, aki yang menuju ke kunci kontak. Jadi dia putus karena tegangannya itu terlalu gede, yang output dari kiprok yang lama sampai putus. Dia kemudian nempel ke masa mungkin. Nah masanya ini kan masa yang hijau ini, dia nempel yang masa ini. Kemudian CD nya gagal bekerja ya, malfungsi. Oke, nanti kita solasi, pasang tangki, dan coba untuk pengisian tadi pakai yang lama, pakai yang baru, dia udah normal ya. Meskipun awalnya 14, dia tetap ketahan sampai 14 sekian, nggak nyampe 15, artinya masih normal. Kemungkinan ini penyakitnya hanya ini aja. Dan oke, kita rapi-rapikan. Oke, udah selesai, udah kita pasang. Di dalamnya juga kita udah solasi ya. Ini nah, solasi yang sambungan-sambungan kita udah solasi, kita hidupkan. Nanti coba cek pengisiannya ya. Kalau misalkan di bawah 15 berarti normal ya, antara 14 sampai 15. Ya, untuk coba nanti geber. Dia tetap ya, angka 14 tidak naik sampai 15 atau 16. Jadi dia saat kita pelintir gas dia masih tetap di angka 14, jadi masih normal ya untuk pengisian, karena kiproknya sudah diganti yang baru. Oke, udah selesai. Tadi masuk kesimpulan, awalnya mungkin ininya yang rusak ya, ininya kiproknya rusak. Kesimpulannya rusak, bukannya diganti tapi malahan sekeringnya aja yang diganti yang lebih gede. Ini kita kembalikan sekering yang subnya ke 10 ampere dan sekering utamanya 15 ampere, karena dulunya ini gak diganti, harusnya berlebihan, akibatnya ini yang kalah. Jadi harus diganti dua-duanya ya agar hidup. Ini untuk pengapian, yang ini untuk
pengisian biar normal. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, untuk melanjutkan tadi ya, ngecek pengisian. Kalau teman-teman nggak punya aki ya, kalau teman-teman nggak punya multitester ya, untuk unit Mega Pro dan beberapa motor yang dengan pengapian DC ya, sumber satu daya CDI kan dari kunci kontak, teman-teman bisa melepas aki ini, melepas aki positif dan negatifnya ya. Kemudian teman-teman hidupkan. Kalau mesinnya bisa nyala, berarti pengisian punya motor teman-teman untuk yang motor DC dia normal. Tapi kalau misalkan mati atau nggak hidup, dia berarti pengisiannya tidak normal ya, nggak ngisi atau mati. Kita cek untuk motor ini kan udah ganti kiproknya, harusnya ini hidup kalau walaupun dia nggak pakai aki ya, jadi suplai CDI nya langsung dari kiprok. Oke, kita hidupkan. Meskipun dia akinya saya lepas nih, positif, ini negatifnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.